Kristus, terpuji, termulialah Engkau ya Bapa, kami bisa berjumpa kembali dalam Zoom pada malam hari ini, di mana kami akan mendalami kebenaran firman-Mu dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8, bagaimana kami supaya bisa memiliki iman yang teguh melalui doa yang tekun. Kami yakin firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, dan ketika ditaburkan pada hari Minggu yang akan datang di tengah-tengah gereja-Mu, menjadi firman yang hidup, jatuh di tanah yang subur, bukan di berbatu-batu, bukan di pinggir jalan, bukan di semak-semak. Hati kami yang betul-betul terbuka akan kerajaan Allah hamba-Mu Tuhan, mempersiapkan kebenaran firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah pemberitaan para hamba-hamba Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang mau betul-betul percaya secara kualitas kehidupan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan ini dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita renungkan pada malam hari ini, perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi orang janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku," kata Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita dalami, kita renungkan pada malam hari ini. Ini firman Tuhan pada malam hari ini dikaitkan dengan perikop sebelumnya, yaitu tentang kedatangan kerajaan Allah, ataupun tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau biasa kita sebut dengan parousia, zaman eskatologi, yang tak seorang pun tahu kapan itu datang begitu. Jadi semakin kita sebetulnya mendalami tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang dalam Injil Lukas ini dikatakan ada istilah penundaan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, untuk mengajak bahwa semua orang yang sudah percaya itu, manusia itu, supaya betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka tema yang mau kita dalami pada malam hari ini adalah iman yang teguh melalui doa yang tekun. Bagaimana kita bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, yang tak seorang pun tahu, tapi kita semakin teguh dalam beriman. Semakin kita mengetahui segala hal-hal yang tersembunyi, yang harus kita insafkan, yang harus kita lawan mungkin dengan kekuatan kuasa Tuhan Yesus itu,
yang bisa berada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi firman Tuhan ini berada di dalam konteks sebelum dan sesudahnya, sebelumnya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ataupun kedatangan kerajaan Allah disebutkan di sini, dan sesudahnya di situ adalah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi kita tahu bahwasannya Farisi di situ adalah orang yang membanggakan dirinya, yang menganggap dirinya kudus daripada orang lain, sementara pemungut cukai itu menganggap dirinya adalah orang yang berdosa begitu. Dan yang manakah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah adalah pemungut cukai yang mau merendahkan hati, yang mau mengakui akan keberadaannya yang berdosa. Demikian juga yang akan kita dalami pada malam hari ini, bahwasanya kita ini adalah orang yang berdosa. Ketika kita datang tahu kita adalah orang yang berdosa, maka kita adalah orang yang tidak jemu-jemu ataupun terus-menerus kita akan datang kepada Tuhan. Itu yang akan kita dalami di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini. Bagaimana kita sebetulnya anak-anak Tuhan memiliki iman yang teguh melalui doa yang tekun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan begitu. Ya. Jadi saudara-saudari bisa melalui share screen yang kita lihat pada malam hari ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan beriman yang teguh melalui doa yang tekun. Jadi ini suatu perumpamaan tentang kegigihan seorang janda untuk berdoa. Jadi kita ketika saat kita menangkap ataupun membaca sebuah perumpamaan, ada sesuatu hal yang unik mau disampaikan. Nah, itu ada seorang pakar dalam perjanjian baru mengatakan, yaitu A.M. Hunter, ketika kita membaca sebuah perumpamaan, ada satu maksud tertentu yang mau disampaikan. Lalu apa yang mau disampaikan nantinya melalui perumpamaan ini. Jadi tidak semua harus didalamin gitu, tetapi ada satu maksud tertentu yang mau disampaikan oleh sebuah perumpamaan. Maka itulah yang harus kita tangkap. Jadi di sini kembali kami sampaikan perumpamaan janda yang gigih dan hakim yang tidak adil ditempatkan setelah diskusi tentang kedatangan anak manusia yang tak seorang pun tahu. Malaikat di surga pun tidak tahu. Aku pun tidak tahu, kata Tuhan Yesus. Tapi yang tahu adalah hanya Bapa di surga. Untuk apa? Supaya jangan manusia menghitung-hitung ataupun membuat angka-angka gitu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, yang tak seorang pun tahu. Lukas sengaja menghubungkan perumpamaan ini dengan konteks eskatologi untuk menunjukkan tanggapan yang tepat terhadap penundaan parusia, supaya tujuannya semakin jelas di dalam kehidupan orang yang percaya itu. Maka bisa kita lihat dalam ayat 1 itu, mereka harus selalu berdoa dan jangan putus asa. Ini bukan saran, melainkan keharusan moral. Jadi apa dikatakan di situ dengan istilah dei dalam bahasa Yunani, ketika seorang jadi Kristen, bahwasannya berdoa itu menjadi satu keharusan. Ketika kita paham ini, Lukas 18 ini, bahwasannya ketika kita disuruh berdoa tidak ada sebetulnya jalan untuk mengelak, karena itu menjadi satu keharusan moral kita sebagai pengikut Yesus. Jadi melalui malam hari ini, ketika kita tahu tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak adil ini, ketika kita disuruh berdoa, nah itu menjadi satu keharusan moral bagi kita.
Yesus sudah meramalkan adanya interval ataupun masa waktu yang tidak bisa diduga-duga gitu. Antara kematian, kenaikannya, dengan kedatangannya yang kedua kali. Atau sama juga saudara-saudari dengan kematian kita begitu. Tak seorang pun yang tahu kapan itu. Kadang kita sebut dengan seperti istilah pencuri pada malam hari, yang tak seorang pun tahu akan hari kematian kita. Nah, ini saudara-saudari. Jadi sebelum masuk kita lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan ini, istilah yang dipakai di sini penundaan parousia, supaya semakin jelas kehidupan kita untuk memiliki iman yang teguh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan begitu. Saudara-saudari yang mau dipertegas di dalam kehidupan kita. Doa yang tekun adalah strategi untuk bisa bertahan untuk hidup. Jadi kita tahu bahwasannya doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Semakin kita berdoa, semakin dalamlah hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita diingatkan bahwasannya doa itu menjadi kehidupan kita. Doa itu menjadi habitus bagi kita dalam kehidupan ini. Jadi itu maksudnya doa berkelanjutan. Jadi bukan doa sesekali menjadi pola konsisten orang percaya, tapi dia konsisten berdoa dalam sehari-harinya. Samalah seperti Kingdom Pemilih Indonesia, setiap pagi jam 4.30 sudah dibuka ruang doa dan juga ada juga menara doa begitu. Setiap Senin kita menarik, setiap hari Senin itu menara doa 24 jam di dalam Kingdom Pemilih Indonesia itu dari jam 7 pagi hari Senin sampai jam 7 pagi hari Selasa, dan sudah ada orang-orang yang sudah dibagi dan ditugaskan dalam 24 jam itu yang ditugaskan mengambil waktu dalam waktu-waktu berdoa itu supaya jangan terputus. Ada yang bisa berdoa sampai 2 jam, ada yang berdoa seperti Ibu Sonti dari Uzbekistan sampai bisa sampai jam 10, 11, 12, jam 1 sampai 4 jam begitu. Tapi ada juga berdoa yang hanya 10 menit ataupun 5 menit. Bukan karena panjangnya doa itu, tapi bagaimana kita berdoa itu menjadi satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan dalam ayat 1 itu, istilah perasa, jangan putus asa. Me ekak nei kein, me ekakein gitu kan. Yaitu sikap terus menerus meskipun rintangan dan kegagalan datang, kita terus berdoa. Berdoa, jangan putus asa. Doa yang tekun adalah respon yang tepat terhadap penundaan parousia, bukan aktivitas spiritual yang semata, melainkan strategi untuk bisa bertahan hidup. Itu adalah doa gitu. Jadi konteks spesifiknya firman Tuhan pada malam hari ini, berdoa tidak menjadi letih sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ataupun waktu pembebasan yang akan datang. Jadi doa harus terus-menerus dilatih. Doa harus terus-menerus dibiasakan oleh anak-anak Tuhan. Itu maksudnya di sini, jangan putus asa, aktif secara terus-menerus melalui doa kita. Ketekunan dalam doa adalah keharusan. Jadi ketekunan bukan pilihan spiritual semata, melainkan keharusan etis yang melekat pada identitas orang percaya. Jadi sangat penting sebetulnya para pemimpin gereja atau orang yang sudah bisa berdoa mendorong orang-orang Kristen itu bisa berdoa. Lukas mengubah aksen dari eskatologi menjadi etika yang relevan bagi kehidupan saat ini. Jadi dari eskatologi menjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, kehidupan dalam hari-hari kita. Jadi menjadi tema sentralnya doa
ataupun kesabaran atau patience dan iman yang mengatasi ketidakbenaran. Itu adalah doa begitu. Lalu bagaimana kita bisa menganalisis hipertekstual dikaitkan Lukas 18 ini dengan Galatia 5 ketika seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan berbuah di dalam kehidupannya adalah kesabaran. Jadi janda itu mencerminkan buah roh, kesabaran janda itu mencerminkan buah roh. Pastilah di dalamnya ada kodrat yang ilahi yang dia rasakan. Jadi buah itu kan tidak langsung itu ketika kita tanam sebuah pohon langsung berbuah, bisa berproses. Maka di situ dibutuhkanlah kesabaran seperti janda yang dibicarakan dalam firman Tuhan dalam perumpamaan pada malam hari ini. Jadi saudara-saudari, kontras hakim yang tidak adil bisa kita lihat pada pembacaan firman Tuhan tadi dengan Allah. Jadi kontras hakim yang tidak adil itu dipakai kepada janda yang gigih terus-menerus meminta. Bisa kita lihat tadi bahwasannya hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Hanya mengabulkan karena tidak ingin diganggu. Nah, itu bisa tadi, supaya jangan terganggu privasinya. Jadi bisa Allah hakim yang adil itu dan penyayang siap mendengar menjawab doa umatnya. Jadi ini mau diperbandingkan bahwasannya hakim yang tidak takut akan Allah itu dan tidak menghormati siapapun mau dibandingkan dengan Allah, bahwasannya orang yang tidak jemu-jemu berdoa atau orang yang sabar secara terus-menerus dalam doanya gitu, pastilah dijawab oleh Allah. Itu maksudnya dalam ayat yang ke-7 tadi. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Begitu. Jadi orang yang memiliki kesabaran dalam berdoa pasti bisa melihat hasilnya, pasti bisa mengalami hasilnya di dalam kehidupannya. Jadi logika dalam perumpamaan ini, jika hakim tidak adil pun digerakkan oleh ketekunan, berapa lagi, apalagilah Allah yang adil itu akan mendengar doa umatnya yang secara terus-menerus sebagaimana dikatakan dalam ayat yang pertama itu, bahwasanya harus kita selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Kontras ini menjadi kunci hermeneutis untuk bisa memahami makna perumpamaan ini secara utuh, yaitu ketekunan jika dibandingkan antara Allah dengan hakim yang tidak adil itu di dalam perumpamaan itu. Allah itu pastilah dia melakukan keadilan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Keadilan itu bukan seperti yang mungkin kita inginkan, tapi seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Iman sebagai kesetiaan yang gigih. Pertanyaan klimaks bisa kita lihat tadi di dalam ayat 18 ayat 8b di situ dikatakan. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ketika anak manusia ataupun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi gitu? Jadi kata iman dalam konteks ini adalah kesetiaan yang gigih. Berdoa yang tidak jemu-jemu. Gigih secara terus-menerus. Itu artinya di sini faithfulness atau perseverance gitu. Dia terus yakin dengan doanya, dia gigih terus berserah kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada di situ
partikel tentang ten pistin itu kan. Jadi kata ten di situ menunjukkan jenis iman tertentu, iman yang tekun seperti janda dalam perumpamaan ini. Jadi iman bukan respon sesaat ataupun pengakuan intelektual semata, melainkan kesetiaan yang aktif yang bisa bertahan sampai akhir. Itulah maksud daripada yang dikatakan di sini. Apakah ia akan mendapati iman di bumi, yaitu iman yang setia sampai akhir, iman yang bisa bertahan menghadapi suka duka kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari, doa, ketekunan, dan iman ini menjadi sangat penting pada malam hari ini. Bisa dikatakan menjadi satu keutuhan Tritunggal yang integral, yang tak bisa dipisahkan sebetulnya dari kehidupan orang yang percaya. Ada doa, ada ketekunan, dan juga ada iman yang tak bisa dipisahkan. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk kesatuan utuh dalam kehidupan orang yang percaya. Doa, tekun, dan beriman. Doa yang tekun menjadi ekspresi iman yang autentik ataupun sesuatu yang bisa nyata begitu. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, tetaplah kamu berdoa. Doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu menjadi sesuatu pengharapan kita. Doa itu untuk bisa kita alami menjadi suatu perubahan dalam kehidupan ini, bahwasannya doa kita didengar oleh Allah. Yang di dalamnya dibutuhkan kesabaran sebagai buah daripada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita begitu. Ketekunan dalam doa akan semakin memperkuat kita. Jadi ketika kita berdoa, maka kita semakin teguh. Lalu iman yang teguh mendorong doa yang tekun. Jadi ketika ini iman, ketekunan, dan doa adalah betul-betul Tritunggal yang integral, maksudnya di sini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan sebetulnya dari kehidupan orang percaya. Doa kalau tidak tekun dan tidak beriman sia-sia juga. Tekun dikatakan dalam beriman, kalau tidak berdoa tidak berguna juga begitu. Beriman juga kalau dia tidak tekun dan tidak berdoa, itu tidak balance di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketiganya ini membuat kita semakin kuat menjadi strategi untuk bisa bertahan hidup bagi umat Allah di masa interim ataupun di masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Doa, tekun, dan iman. Permintaan keadilan adalah menjadi fokus doa kita. Kita bisa melihat permintaan janda itu tadi atas kasusnya supaya diperlakukan dengan adil. Janda itu memohon keadilan, gambaran kerinduan umat Allah akan pemulihan keadilan secara universal begitu. Doa permohonan memiliki kaitan erat dengan penganiayaan yang dialami orang-orang kudus pada masa itu. Tetapi orang yang percaya harus selalu yakin bahwasannya keadilan pasti terjadi. Keadilan sejati dihasilkan dari kepatuhan terhadap kesabaran dan iman, bukan penegakan hukum manusia. Hukum manusia bisa, saudara-saudara, untuk memuaskan manusia, tetapi hukum Allah ataupun berkat Allah pastilah dalam rangka untuk keadilan kepada orang yang bersabar dan beriman. Allah sering bekerja melalui jalan yang berbeda dengan logika dunia. Kesabaran dan iman menjadi instrumen utama. Terkadang berbeda setelah kita lewati begitu berbagai persoalan itu. Terus-menerus kita doakan. Mungkin tidak jawabannya bukan seperti yang kita harapkan. Tapi setelah selesai semua kita lewati gitu. Barulah, oh iya, seperti ini rupanya Tuhan menuntun saya. Setelah kita lewati semua dengan tekun, berdoa dan beriman begitu.
Jadi sama seperti saat kita masuk dalam doa-doa pelepasan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan menuntun kita. Setelah kita lewati semua begitu perjalanan panjang, mungkin dalam proses doa itu kita sabar melihat pekerjaan Allah, barulah kita tahu, oh iya, seperti ini rupanya Tuhan menjawab doa ini. Saudara-saudari, apa yang bisa menjadi aplikasi praktis untuk bisa kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya? Mari kita kembangkan bahwasannya kebiasaan doa yang tekun, tidak sesekali-sekali. Tapi ada sesuatu yang konsisten dalam kehidupan kita saat kita berdoa. Jam berapa sebetulnya waktu-waktu kita berdoa kepada Tuhan begitu? Adanya sikap aktif. Terus maju meskipun jawaban tampaknya tertunda begitu. Karena jawaban doa kita tahu ada 3. Ada yang langsung dijawab Tuhan. Ada yang tidak dijawab Tuhan oleh karena kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan ada juga saudara-saudari jawaban doa untuk menunggu cukup lama. Tertunda begitu. Ada 3 itu saudara-saudari. Jadi doa dalam sukacita maupun duka sebagai wujud partisipasi dalam kodrat ilahi yang kita alami gitu. Jadi sekalipun kita di dalam sukacita maupun dalam duka cita supaya kita tetap berdoa begitu. Itu yang pertama, mengembangkan kebiasaan doa yang tekun. Berdoalah. Berdoalah. Berdoalah lebih sungguh. Itu saudara-saudara. Yang kedua, menjaga iman di tengah penantian. Iman sebagai kesetiaan yang aktif, yang bertahan sampai akhir begitu. Memelihara iman melalui doa tekun, penggalian Alkitab rutin, dan komunitas yang mendukung. Jadi penggalian Alkitab itu setiap hari kita lakukan. Menghadapi tekanan dunia yang mungkin mencoba menggoyahkan iman kita. Ini menjaga iman di tengah penantian itu. Jadi bisa kita lihat saudara-saudari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu atau masa penghakiman itu, ya satu tak seorang pun tahu akan hari kematiannya. Jadi supaya kita tetap berjaga-jaga melalui iman, doa dan ketekunan kita. Ketiga, memohon keadilan Allah dalam ketidakadilan dunia. Jadi kita tidak diam melihat ketidakadilan di sekitar kita, tapi kita memohon keadilan Allah seperti janda yang gigih ini. Dan percaya bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab doa umatnya. Ini. Jadi memohon keadilan Allah dalam ketidakadilan dunia. Terkadang ketidakadilan dunia kita jawab dengan ketidakadilan dunia juga begitu. Tapi ini kita memohon akan keadilan Allah untuk bisa terjadi di tengah-tengah ketidakadilan itu. Dan kita di dalamnya tetap iman, doa, dan ketekunan sebagai buah daripada pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, sebelum saya menutup renungan kita pada malam hari ini, ada sebuah ilustrasi yang menarik untuk bisa kita renungkan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang teguh melalui doa yang tekun. Jadi ada seorang profesor di kelas mahasiswa unggulan. Lalu sang profesor ini mengatakan, kalian adalah mahasiswa-mahasiswi unggulan dan IQ kalian di atas rata-rata yang ada di kelas ini. Maka ada 5 pertanyaan saya dan mungkin bahkan 6. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan saya yang 6 ini, betul-betullah saudara-saudari adalah mahasiswa unggulan dan layaklah bisa ditamatkan 3,5 tahun dari kampus ini. Pertanyaan yang pertama,
kata profesor itu. Menurut saudara-saudari, apa yang paling dekat dalam kehidupan saudara-saudari mahasiswa? Lalu mahasiswa itu yang dekat adalah ibu, yang dekat adalah saudara, sahabat. Tapi sang profesor itu mengatakan, yang paling dekat ke dalam kehidupanmu adalah kematianmu. Karena kamu tak tahu itu kapan terjadi. Soal kematian itu, tak seorang pun tahu. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi tak ada yang tahu tentang hari kematiannya, dan itu akan semakin dekat dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari kehidupanmu? Yang kamu rasakan paling jauh dari hidupmu? Dan mereka menyatakan, ada menyatakan perjalanan, ada yang menyatakan benda-benda yang kasar begitu. Tapi sang profesor itu mengatakan, yang paling jauh dalam kehidupanmu yang nyata ini adalah masa lalumu. Masa lalumu itu tidak akan pernah berulang kembali. Masa lalumu itu sudah kamu lewati. Dalam bahasa Inggris dikatakan past tense, sudah lewat. Jadi pasti itu akan terus lewat. Itu sesuatu yang terus menjauh dalam perjalanan kehidupanmu. Sudah dua pertanyaan, saudara-saudari belum bisa menjawab. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar yang kamu tahu dalam kehidupanmu? Ada yang mengatakan bumi, ada yang mengatakan benda-benda angkasa di luar. Tidak, kata sang profesor itu. Yang paling besar dalam kehidupanmu sebetulnya adalah hawa nafsumu yang tidak bisa kamu kendalikan. Saya teringat dengan ada lagu Metodis dikatakan, penjaga batinku cari, pengawal jiwaku, yang selalu mengawasiku bila dekat dosa. Tolong ku merasa salah bila dekat dosa. Kendalikanlah hidupku, padamkan nafsuku. Jadi yang paling terbesar adalah hawa nafsu kita. Ketika nafsu kita tidak bisa dikendalikan, itu bisa menghancurkan dunia ini. Lalu, apa yang paling berat dalam kehidupan? Kata sang profesor itu. Yang ada mengatakan adalah batulah, ada yang mengatakan yang paling berat itu adalah besilah. Tapi yang paling berat adalah janji, kata sang profesor itu. Kenapa janji? Karena kita mau memenuhi janji itu adalah terkadang sangat sulit dalam kehidupan kita. Maka itulah yang paling berat dalam kehidupan kita, yaitu memenuhi janji kita. Kita bisa mudah mengungkapkan janji, tetapi sangat berat kita untuk memenuhi janji itu. Pertanyaan yang kelima, kata sang profesor itu, apa yang paling ringan dalam kehidupanmu sebagai seorang mahasiswa? Lalu ada yang mengatakan kertas lah, ada yang mengatakan benda-benda yang sangat ringan lah. Bukan, kata sang profesor itu. Tapi yang paling ringan dalam kehidupanmu adalah kamu meninggalkan Tuhan. Kamu tidak beribadah lagi. Kamu mengatakan, aku tidak bergereja hari ini. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah kamu kerjakan. Itu sesuatu yang ringan. Terakhir, saudara-saudari para mahasiswa-mahasiswi unggulan, apa yang paling tajam di dunia ini yang bisa kamu ketahui? Maka mahasiswa itu mengatakan, setelah menjalani 5 pertanyaan itu, yang paling tajam dalam kehidupan manusia itu adalah lidah. Betul apa yang kamu katakan itu. Lidah.
Yang seharusnya dari lidah itu tidak boleh terpancar ataupun terungkap yang jahat dan yang baik, atau sama seperti mata air, tidak mungkin dari situ dikeluarkan yang rasa tawar dan rasa asin. Maka lidah itu adalah sesuatu yang sangat tajam, apalagi kalau dipakai menggosip ataupun mengungkapkan pengkhianatan, bisa saja terjadi melalui lidah. Betul kamu mahasiswa, yang paling tajam adalah lidah. Saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, iman yang teguh melalui doa yang tekun, kita semakin tahu bahwasannya perlawanan yang terbesar ketika apa yang dikatakan sang profesor tadi adalah diri kita sendiri. Apakah itu hawa nafsu kita? Apakah itu tentang kematian kita yang semakin mendekat dalam kehidupan kita? Apakah dengan janji yang tidak terpenuhi dalam kehidupan kita? Ataukah kita yang meninggalkan Tuhan? Jadi kembali saudara-saudari ke dalam diri kita, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang teguh di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita yakin ketika sudah masuk ke dalam iman yang teguh, maka dia akan berdoa dengan gigih, berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan dia bisa terus-menerus bersabar dalam kehidupannya. Nah, ini saudara-saudari, sesuatu yang lahir dari iman yang otentik. Doa, ketekunan, dan iman menjadi strategi untuk kita bisa bertahan hidup integral bagi umat Allah di masa penantian ini. Doa, ketekunan, dan iman. Ketekunan dalam doa adalah kunci agar anak manusia menemukan iman yang teguh saat dia datang kembali. Maka apa yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 8b tadi menjadi tantangan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Maka jawaban kita, ya, jika iman itu diwujudkan melalui doa yang tekun dan tidak kenal lelah. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam hari-hari kehidupan kita, sehingga kita memiliki iman yang teguh melalui doa yang tekun. Maka doa itu, saudara-saudari, tidak dihafal begitu, tetapi doa itu adalah dari ungkapan hati kita yang terdalam kepada Allah dan bisa kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kembali seperti yang ada di Kingdom Pemilih Indonesia, bukan harus berdoa misalnya seperti yang saya katakan tadi, yang ada bisa berdoa sampai 4 jam, 5 jam, ada yang 1 jam, tapi bagaimana doa itu untuk bisa menghasilkan ketekunan dan iman yang teguh di dalam kehidupan kita, itu yang sangat penting. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh-Mu akan terus-menerus menerjemahkan firman ini yang akan ditaburkan pada masa akan datang. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.